Pengertian identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat adalah proses untuk menemukan, memahami, dan menganalisis apa saja kebutuhan pembelajaran yang diperlukan oleh suatu kelompok masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup mereka. Secara sederhana, ini berarti mencari tahu apa yang perlu dipelajari masyarakat menyesuaikan dengan kondisi, masalah, dan potensi yang ada. Menentukan jenis pendidikan atau pelatihan yang tepat. Tujuan identifikasi kebutuhan belajar, menyusun program pendidikan yang tepat sasaran, membantu masyarakat mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Contoh, misalnya di suatu desa, banyak warga yang bekerja sebagai petani, maka kebutuhan belajarnya bisa berupa teknik pertanian, modern pengolahan hasil panen, manajemen, usaha tani. Jadi, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat adalah langkah awal yang sangat penting sebelum membuat program pendidikan atau pelatihan agar benar-benar bermanfaat. Berikut adalah manfaat identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Yang pertama, program lebih tepat sasaran kegiatan pendidikan atau pelatihan menjadi sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat sehingga tidak sia-sia. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran materi yang diberikan relevan sehingga lebih mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya program tidak dibuat secara asal, jadi sumber daya digunakan secara efisien. Yang keempat, membantu memecahkan masalah masyarakat. Kebutuhan yang diidentifikasi biasanya berkaitan dengan masalah sehari-hari, sehingga hasil belajar bisa langsung membantu. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat cenderung lebih tertarik ikut belajar karena merasa program tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keenam, mendorong kemandirian dan kesejahteraan. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat, masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya. Cara agar kebutuhan belajar tepat sasaran. Yang pertama, melakukan survei atau pendataan. Lalu kumpulkan informasi tentang kondisi masyarakat, baik pekerjaan, pendidikan, dan masalah yang dihadapi. Kedua, wawancara dan diskusi musyawarah. Tanyakan langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan untuk dipelajari. Lalu, observasi lapangan dilihat dari kondisi nyata di lingkungan, misalnya potensi desa, usaha masyarakat, atau masalah yang sering terjadi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengidentifikasi masalah utama. Tentukan kebutuhan belajar berdasarkan masalah yang paling mendesak. Keempat, menyesuaikan dengan potensi lokal. Program belajar harus sesuai dengan sumber daya dan peluang yang ada di daerah tersebut. Kelima, melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT, kepala desa, atau tokoh adat agar program lebih diterima. Adapun sasaran kebutuhan belajar masyarakat. Yang pertama, anak-anak, di mana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kedua, remaja, di mana fokus pada pengembangan diri, keterampilan hidup atau life skill, dan persiapan kerja. Ketiga, orang dewasa, di mana untuk meningkatkan keterampilan kerja, usaha, dan pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, yaitu ibu rumah tangga. Biasanya terkait dengan keterampilan ekonomi keluarga seperti usaha kecil, kerajinan, atau pengelolaan keuangan. Kelima, kelompok pekerja, petani, nelayan, dan buruh. Membutuhkan pelatihan teknis sesuai bidang pekerjaan agar lebih produktif. Keenam, pengangguran, di mana difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Yang ketujuh, yaitu lansia atau orang tua. Lebih pada kegiatan yang mendukung kesehatan, keterampilan ringan, dan aktivitas sosial. Dan yang kedelapan, yaitu pelaku usaha atau UMKM, membutuhkan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Kesimpulannya yaitu kebutuhan belajar masyarakat merupakan hal yang penting yang harus diidentifikasi dengan baik agar kegiatan pendidikan atau pelatihan tidak salah sasaran. Sasaran dari kebutuhan belajar mencakup seluruh lapisan masyarakat, seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia
yang masing-masing memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda. Agar tepat sasaran, proses diidentifikasi harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, melalui pengamatan, wawancara, dan keterlibatan langsung masyarakat. Dengan demikian, program pembelajaran yang dirancang akan sesuai dengan kebutuhan, mampu memecahkan masalah, serta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.